Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa bitana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kaji surat Al-Baqarah ayat yang ke-260. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kepada tafsirannya yang masih kita menggunakan referensi kitab Tafsir Munir. Kalau menggunakan cetakan lokal kita telah sampai di halaman yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam tara idz qala Ibrahimu hadza dalilun akhara ala wilayatihi ta'ala lil mu'minina wa ikhrajihi lahum minadz zulumati ilan nuri. Wa alam tara, dan tidakkah kamu tahu, idz qala Ibrahimu, ketika berkata Ibrahim, hadza dalilun akhara, ini adalah bukti yang lain, ala wilayatihi ta'ala, atas pertolongannya Allah ta'ala lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, wa ikhrajihi, dan mengeluarkannya Allah ta'ala lahum, kepadanya mereka orang-orang yang beriman, minaz zulumati lan nuri, dari kegelapan menuju cahaya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, arini, tunjukkanlah olehmu padaku, atau perlihatkanlah olehmu padaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau bisa membangkitkan orang-orang yang telah mati. Qala al-Hasan wa ad-Dhahaku, berkata al-Hasan wa ad-Dhahaku dan ad-Dhahak, wa Qatadatu, dan juga Qatadah, wa Ata'u dan Ata, wa Ibnu Juraih, dan juga Ibnu Juraih, innahu, sesungguhnya Ibrahim, ra'a jifatan matruhatan fi syaqqin nahri, Ibrahim telah melihat bangkai yang terbuang atau dibuang fi syaqqin nahri, di pinggir sungai. Jadi satu waktu Nabi Ibrahim ini melihat bangkai yang tergeletak di pinggir sungai. Faiza maddal bahru akala minha dawabul bahri. Ketika meluap air laut, jadi maddal bahru itu meluap air laut. Akala minha dawabul bahri, maka memakan minha, daripadanya, jifah matruhah, artinya bangkai yang tadi itu tergeletak di pinggir atau di tepi sungai, dawabul bahri, binatang-binatang laut. Wa iza jazarul bahru, dan ketika air laut tersebut surut, ja'at as-siba'u, maka datanglah as-siba'u, hewan-hewan buas, hewan buas dari darat ya, hewan darat yang buas. Fa'akalat, kemudian hewan darat tersebut atau as-siba tersebut, hewan buas dari daratan itu memakan jifah, bangkai yang tadi tergeletak di pinggir sungai, di tepi sungai. Wa idza zahabat as-siba'u ja'at at-tuyuru, dan ketika hilang atau pergi as-siba'u, binatang buas itu tadi, ja'at at-tuyuru, maka datanglah at-tuyuru, burung-burung. Fa'akalat,
Kemudian burung tersebut pun memakan bangkai tadi itu yang dia tergeletak di tepi sungai. Watarat, dan kemudian terbanglah burung itu. Faqala Ibrahimu, maka akhirnya Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tajma'u ajza'al hayawani min butunis sibai wa tuyuri wa dawabil bahri. Rabbi, Tuhanku, arini, perlihatkanlah padaku, kaifa, bagaimana, tajma'u, engkau mengumpulkan, ajza'al hayawani, akan bagian-bagian hewan, min butunis sibai, yang berada di sebagian perut as-siba, hewan buas daratan, waktu yuri, dan juga yang ada di dalam perut burung-burung, wadawabil bahri, dan yang ada di dalam perut hewan-hewan laut. Jadi ini ada kebingungan daripada Nabi Ibrahim, tapi bingungnya ini bukan bingung terhadap terhadap Allah bisa menghidupkan atau enggak, bukan. Tapi bingungnya di sini adalah bingungnya Nabi Ibrahim terkait bagaimana caranya. Jadi bingungnya bukan bingung atau enggak yakinnya apakah Allah itu bisa menghidupkan atau tidak orang yang telah mati. Itu bukan bingung seperti itu. Jadi bingungnya Nabi Ibrahim itu adalah bingung berkaitan tentang bagaimana caranya. Jadi kok bisa Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Nah, ditambah kenapa bisa ada perkataan dari Nabi Ibrahim keluar dan dia berkata Rabbi arini kaifatuhil mauta, itu disebabkan satu waktu Nabi Ibrahim melihat melihat bangkai yang berada di tepi sungai. Ketika air laut itu pasang, maka air sungai juga ikutan pasang. Nah, pada saat air pasang tersebut, bangkai itu dimakan oleh hewan-hewan laut. Ketika air surut, bangkai itu nampak kelihatan oleh hewan darat, maka hewan daratlah yang sekarang memakan bangkai itu. Nah, ketika hewan darat pergi, dimakanlah sisanya itu oleh burung. Nah, kemudian Nabi Ibrahim yang merasa heran, karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang pemikir yang ulung. Jadi ketika dia melihat sesuatu hal yang ganjil yang bikin dia bingung, ya dia penasaran. Bagaimana caranya Allah bisa mengumpulkan bagian-bagian yang sudah terpisah-pisah, dibawa oleh binatang darat, dibawa oleh binatang laut, dan juga dibawa terbang oleh burung. Nah, sesuatu yang dibangkitkan itu kan dari benda yang terpisah-pisah, itu kok bisa Allah mengumpulkan kembali? Itu jadi kebingungannya Nabi Ibrahim. Jadi bukan bingung berkaitan dengan apakah Allah bisa atau tidak menghidupkan orang yang telah mati atau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Jadi bingungnya adalah bingung terkait tentang bagaimana caranya. Kemudian dilanjutkan, Qala ta'ala, kemudian Allah menjawab, awalam tu'min, apakah kamu tidak yakin? Ai atas alu walam tukin biqadrati alal ihya'i. Apakah kamu bertanya, walam tukin, dan kamu enggak yakin, biqadrati, dengan kekuasaanku, alal ihya'i, atas menghidupi orang-orang yang telah mati atau sesuatu yang telah mati. Qala bala. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, bala, saya yakin terhadap demikian itu, ya Allah. Yang artinya di sini, ana mukinun bidzalika. Saya yakin, saya meyakini terhadap hal tersebut. Artinya saya yakin bahwasanya engkau itu ya bisa menghidupkan kembali orang yang telah lama mati meskipun ribuan tahun lamanya. Tapi di sini dilanjutkan walakin liyatma'inna qalbi, dan tetapinya liyatma'inna qalbi, supaya agar tentram qalbi, hati. Walakin sa'altu masa'altu, nah ini tafsirannya, dan tetapinya sa'altu masa'altu, aku bertanya terhadap apa yang telah aku tanyakan, litaskuna hararatu qalbi, untuk menentramkan gelora hati, gejolak hati. Jadi ya gejolaknya Nabi Ibrahim itu ya yang ada di dalam hati itu terkait tentang bagaimana caranya itu tadi. Ya wajar ya, Nabi Ibrahim itu dia ngerasa penasaran karena Nabi Ibrahim itu adalah pemikir yang ulung. Dia ya sebagai selain seorang nabi, dia juga ya pemikir. Kemudian wa a'lamu bi anni khaliluka mustajabud da'wati, dan aku tahu atau aku yakin bi anni, dengan sesungguhnya aku, khaliluka itu adalah kekasihmu, mustajabud da'wati, yang mustajab doanya, wal matlubu minas su'ali, dan ada pun yang dicari daripada pertanyaan itu, ayyasirul ilmu, supaya
menjadi, ya, sesuatu yang ditanyakan itu supaya menjadi pengetahuan bil istidlali darurian, dengan istidlal secara daruri. Istidlal itu artinya mencari bukti, mencari dalil darurian secara pasti. Jadi tujuan saya bertanya ini ya supaya gelora atau gejolak di dalam hati saya ini mendapatkan ketenangan, supaya tentram lagi hati saya. Itu kata Nabi Ibrahim. Qala, kemudian berkata Allah berkata, fakhudh arba'atan minat thairi, maka ambillah olehmu arba'atan minat thairi, akan 4 ekor minat thairi dari jenis burung, astatan secara terpisah-pisah atau secara beda-beda jenisnya. Wazan, yakni burung yang dimaksud itu adalah angsa, wadikan, ayam jago, watawusan, dan juga burung merak, waroklan, dan juga anak burung onta. Wahwa farhun naami, roklan ini bukan anak burung onta ya. Roklan ini maksudnya anak burung kasuari. Wahwa, dan ada pun yang dimaksud dengan roklan, farhun naami itu adalah anak burung kasuari. Kama akhrajahu Ibnu Abi Hatim, sebagaimana telah meriwayatkan terhadapnya pendapat tersebut oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibni Abbas min tariqid Dhahaki, dari jalur Ad-Dhahak, au Tawusan, atau dari jalur Tawus. Wadikan, sementara ada juga yang berpendapat burung tersebut jenisnya adalah ayam jago, wahamamatan, dan juga burung merpati, wa gurnukon, dan juga burung bangau. Wahwa, dan yang dimaksud dengan gurnuk itu adalah al-kurkiyu, itu adalah bangau. Kama akhrajahu anhu min tariqi Hanas, sebagaimana telah berpendapat atau meriwayatkan, sebagaimana telah meriwayatkan kepadanya pendapat tersebut, anhu, daripadanya Ibnu Abbas. Yang meriwayatkan ini masih Ibnu Abi Hatim ya, yang meriwayatkan masih Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, tapi min tariqi Hanas, dari jalur periwayatan Hanas. Jadi ada 2 pendapat ya. Ada yang mengatakan 4 burung itu jenisnya adalah angsa, kemudian ayam jago, kemudian adalah burung merak, dan ditambah dengan anak burung kasuari. Sedangkan pendapat yang lain itu adalah angsa, kemudian ayam jago, ditambah burung merpati, dan juga bangau. Hanya beda sedikit lah, nggak masalah. Kemudian fasurhunna. Nah, ini lafaz fasurhunna ini kalau kita menggunakan terjemahan dari Kemenag, ini dimaknai maka jinakkanlah olehmu dan potong-potonglah 4 burung itu tadi. Qara'ahu Hamzatu bikasr sodi, membacahu terhadapnya lafaz fasurhunna Hamzatu, Imam Hamzah, bikasr sodi, dengan kasrah huruf sod. Jadi dia yang membacanya fasir. Wal bakuna bidhomiha, sedangkan yang lain, ulama yang lain itu membaca bidhomiha fasur. Wa takhfifir ra'i, dan juga tahfif, ringan huruf ro-nya. Nah, sedangkan maknanya kalau kita membacanya fasir itu qati'hunna, jadi cincang-cincanglah burung tersebut. Wa amilhunna, kalau menggunakan redaksi fasurhunna, jadi maknanya amilhunna ilaika, maksudnya itu adalah bisa bermakna dekatkan burung tersebut atau kumpulkan burung tersebut, dan juga dijinakkan. Itu lafaz amilhunna ilaika, jinakkanlah burung tersebut padamu atau atasmu, terhadapmu. Faqata'a Ibrahimu, kemudian memotong-motong atau mencincang Ibrahimu, Nabi Ibrahim, a'dha'aha, akan bagian daripada arba'atun minat thair, waluhumaha, dan juga dagingnya, waroishaha, dan juga bulunya, wadima'aha, dan juga darahnya, wa khallata ba'daha bi ba'din, dan Nabi Ibrahim mencampur sebagian anggota daripada burung tersebut dengan sebagian yang lain. Jadi setelah dagingnya itu dicincang-cincang, kemudian bulunya pun juga dicabuti, nah semua bulu daging itu dicampur aduk. Tsumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Summa, kemudian, ij'al, jadikanlah olehmu, ala kulli jabalin, di atas setiap gunung, minhunna, dari 4 burung itu tadi, juz'an, akan 1 bagian. Artinya summa do' ala kulli jabalin min arba'ati ajbalin minhunna juz'ahunna. Summa do' artinya letakkanlah olehmu
ala kulli jabalin, atas setiap gunung, min arba'ati ajbalin, dari 4 gunung. Jadi ada 4 gunung yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meletakkan bagian-bagian dari daging burung tersebut yang telah dicincang-cincang. Jadi arba'ati ajbalin minhunna, dari keempat burung itu tadi ya, juz'ahunna, terhadap atau akan bagian-bagiannya 4 burung itu tadi. Ay ala hasabit tuyuril arba'ati, artinya atas hitungan burung-burung yang 4. Wa ala hasabil jihatil arba'ati aidon, dan atas hitungan arah yang 4 juga. Ya, maksudnya kan tadi ada 4 gunung ya, jadi 4 gunung itu ada 4 arah. Nah, jadi diletakkan satu bagian di satu gunung, nah kemudian sisanya di 3 gunung yang lain. Summad'uhunna, kemudian panggillah olehmu hunna, terhadapnya 4 burung itu tadi, bi asma'ihinna, dengan nama-nama mereka. Ai artinya kullahunna ta'alaina, katakan olehmu lahunna, kepada 4 burung itu tadi, ta'alaina, datanglah kalian semua kemari. Ya wazu, wahai waz. Waz itu artinya burung angsa ya, angsa. Wayadiku, ya ayam jago. Wayatawusu, burung merak. Wayaroklu, dan juga burung anak kaswari, anak burung kaswari. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Ya'ti naka sa'ya, maka dia akan mendatangi kamu, sa'yan, dengan cara berjalan segera, berjalan cepat. Ini sa'yan maksudnya. Aimasyan syari'an, artinya dengan cara berjalan cepat. Walam ta'ti ta'irotan, dan burung itu tidak datang dengan cara terbang. Liyatahaqqaqa, untuk memastikan, anna arjulaha, sesungguhnya kaki-kaki burung itu, salimatun, selamat. Fi hadhil halati, pada keadaan tersebut. Wa'lam annallaha, dan ketahuilah sesungguhnya Allah azizun, itu zat yang maha perkasa. Ay ghalibun ala jami'il mumkinati, artinya yang maha mendominasi. Jadi mendominasi ala jami'il mumkinati, atas keseluruhan al mumkinat, sesuatu hal yang mungkin. Sesuatu hal yang mungkin. Hakimun, juga yang maha mengetahui. Ay alimun bi awaqibil umuri, dia maha mengetahui terhadap akibat-akibat dari segala perkara. Wa ghayatil asya'i, dan mengetahui puncak daripada segala sesuatu. Kemudian kita lanjutkan ya sedikit lagi. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umira bidzabhiha wa natfi raisyiha wa taqti'iha juz'an. Jadi sesungguhnya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, memang agak janggal ini ya, redaksi sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk nabi selain daripada Nabi Muhammad. Ya, tapi begini adanya. Umira bidzabhiha, Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih keempat burung itu tadi. Wa natfi raisyiha, dan juga mencabut bulu-bulunya. Wa taqti'iha, dan memotong-motongnya, maksudnya mencincangnya, juz'an, menjadi bagian demi bagian, maksudnya sebagian demi sebagian, sepotong demi sepotong. Wa khalti dima'iha, dan juga mencampur darahnya, wa luhumiha, dan juga dagingnya. Jadi setelah disembelih, bulunya dicabut, daripada bulu burung tersebut dicabut, kemudian dipotong-potong. Setelah itu potongan potongan daging burung tersebut itu dicampur, bahkan darahnya pun juga disatukan. Jadi dicampur ya. Wa ayyumsika, dan kemudian diperintahkan juga Nabi Ibrahim untuk menggenggam ru'usaha, kepala daripada burung itu, keempat burung itu tadi, biadihi, dengan tangannya Nabi Ibrahim. Summa umira, kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim bi ayyaj'ala ajza'aha, untuk menjadikan ajza'aha, potongan-potongannya, alal jibali, di atas gunung, di atas gunung. Jadi Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menjadikan potongan-potongan tersebut itu diletakkan di atas gunung. Kullu jabalin, ala kulli jabalin rubu'an min kulli ta'irin. Ala kulli jabalin, atas setiap atas setiap gunung, rubu'an, itu diletakkan seperempat ya, seperempat bagian min kulli ta'irin, dari setiap burung.
Jadi setiap gunung itu diletakkan 1/4 bagian dari setiap burung. Summa yasihu kemudian summa yasiha biha ta'alaina. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan juga untuk memanggil dengan suara yang keras, atau boleh dikatakan berteriak ya. Ta'alaina, jadi memanggil kepada burung tersebut dengan perkataan ta'alaina. Kemarilah kalian semua. Ta'alaina, kemarilah kalian semua. Biiznillahi, dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian setelah dipanggil seperti itu, summa akhadha kullu juz'in yatiru ilal akhar. Kemudian mengambil kullu juz'in, setiap potongan daripada tubuh hewan tersebut, yatiru, dia terbang, ilal akhari, kepada yang lain. Hatta takamalat al-jusasu, sehingga sempurnalah al-jusasu, potongan-potongan tubuh tersebut. Summa akbalat kullu jussatin ila ra'siha sa'yan ala arjuliha. Summa akbalat, kemudian menghadap kullu jussatin, setiap jussah, potongan tubuh itu, ila ra'siha, kepada kepalanya, sa'yan, dengan cara berjalan, ala arjuliha, di atas kakinya. Wandoma, dan berkumpullah kullu ra'sin, setiap kepala, ila jussatihi, kepada potongan tubuh hewan ya, tubuh burung ya, keempat burung itu tadi. Jadi kepalanya itu berkumpul ke bagian tubuhnya masing-masing. Wasaral kullu ahya'an, dan jadilah al kullu, semuanya itu, ahya'an, hidup, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Saya nggak terlalu banyak menjelaskan, tapi semoga ini bisa difahami. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.